Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Rema Lestari Pasaribu dengan NIM 25110111115. Saya merupakan mahasiswa semester 1 yang berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D, di mana saya akan membahas 5 poin yang menjadi tugas ujian tengah semester Filosofi Pendidikan dan diampu oleh dosen Wayan Eka Pramarta, SPD MPD, dan Profesor Dr. Nyoman Dantes. Baik, saya akan langsung ke poin pertama. Secara harfiah, filsafat memiliki ikatan yang erat dengan pendidikan. Filsafat memegang peran yaitu memberikan kerangka dasar yang membentuk tujuan, metode, dan nilai dalam pendidikan. Filsafat yang merupakan induk agung dari ilmu-ilmu, memberikan makna dan hakikat bagi seluruh proses pendidikan. Tanpa fondasi ini, pendidikan cenderung menjadi sekadar transmisi pengetahuan dan keterampilan teknis, kehilangan jiwa dan tidak mampu menghasilkan individu yang memiliki kematangan intelektual, moral, dan spiritual. Guru yang memahami pemahaman filosofis dapat membantu mereka dalam menentukan kemana arahnya pembelajaran. Contoh seperti guru yang memahami filsafat humanisme, guru tersebut akan lebih berorientasi ke pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menghargai setiap individu yang memiliki keunikan masing-masing. Pemahaman filosofis juga membangun cara berpikir kritis dan reflektif pada guru yang sering dihadapkan pada berbagai pilihan. Dalam hal ini, guru juga tidak sekadar mengikuti rutinitas dan aturan administratif saja. Poin yang kedua, pendidikan modern merupakan pendidikan yang berkembang pesat melalui kemajuan teknologi dan globalisasi. Hakikat filsafat dalam pengimplementasian pendidikan modern hadir untuk memberikan pengaruh apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkan, dan untuk apa pendidikan itu. Kemudian dalam kasus ini, filsafat mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu filsafat pragmatisme yang mendukung pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa tersebut. Filsafat pragmatisme sendiri adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan pada manfaat yang diberikannya. Metode berbasis proyek yang dipilih dalam kasus di atas sesuai dengan apa yang ditekankan filsafat pragmatisme. Filsafat pragmatisme menekankan bahwa sangat penting bagi siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar dan yang dapat dilakukan adalah melalui proyek-proyek, diskusi, dan kerja kelompok yang menggabungkan teori dengan praktik. Poin yang ketiga, jika dijelaskan secara terurai tentang bagaimana pengetahuan dan ilmu pengetahuan dapat menjadi fondasi dalam pengembangan metode pembelajaran yang relevan dengan tuntutan zaman, maka akan terbagi menjadi 2 poin, yaitu pengetahuan sebagai landasan konseptual dan ilmu pengetahuan fondasi metodologis. Adapun penjelasannya yaitu pengetahuan sebagai landasan konseptual. Pertama, menjadi dasar isi pembelajaran, kemudian mengarahkan kompetensi yang ingin dicapai, dan yang ketiga menjembatani masa lalu dan masa depan. Kemudian pengetahuan sebagai landasan konseptual, dan sekarang kita akan membahas ilmu pengetahuan fondasi metodologis, yaitu metodologis berbasis penelitian, kemudian adaptif terhadap perubahan, dan yang ketiga mengutamakan proses berpikir kritis dan analitis. Poin yang keempat adalah membahas tentang betapa pentingnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yaitu cara memandang siswa dan proses belajar berubah dari penerima pasif menjadi pihak yang aktif terlibat dalam proses pendidikan.
Kemudian epistemologi mempertanyakan bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh dan bagaimana memastikan kebenarannya. Dalam kasus ini, metode yang digunakan adalah metode pembelajaran aktif berbasis proyek atau project-based learning. Kemudian ada aksiologi. Nilai-nilai dalam pendidikan fokus pada pembentukan individu yang mandiri, kritis, dan aktif berpartisipasi, sesuai dengan tantangan di masyarakat modern. Nah, yang poin yang kelima, yaitu teori pendidikan klasik dengan modern. Jika kita bandingkan dalam titik fokus keduanya, teori pendidikan klasik lebih berorientasi kepada hafalan, disiplin ketat, dan penguasaan materi pelajaran. Sedangkan teori pendidikan modern lebih menekankan pada pengembangan potensi individu, pemahaman konsep, dan berpikir kritis. Jika kita hubungkan dengan kasus yang bersangkutan, sebaiknya menggunakan kedua teori pendidikan ini. Namun, mengingat zaman yang semakin maju, maka teori pendidikan modern diharapkan lebih mendominasi dalam kasus ini. Agar lebih optimal dalam menerapkannya, pihak sekolah juga turut memberikan fasilitas yang memadai serta tidak menumpahkan sebagian besar tugas kepada guru. Sekian yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata ataupun perlakuan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam harmoni.